dalam belajar. Nah, hari ini apakah kelas 7 ini sudah siap untuk belajar atau tidak? Kalau sudah siap belajar, silakan dimungkin ada buku di atas mejanya, ada pena, ada tulis. Sudah siap belajar? Kalau sudah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita ice breaking dulu. Kita mulai dari pertama, beat 1, beat 1, beat 2, beat 2, beat 3. Untuk melakukan ice breaking itu bukan sekedar ice breaking saja, tapi ada tujuannya, yaitu meminta kalian untuk konsentrasi. Jadi sebelum kita mulai belajar, mungkin memberikan motivasi kepada kalian supaya kalian menerima pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh ikhlas, gitu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah menceritakan kembali teks Babel. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah meningkatkan keterampilan berbicara kalian. Tapi kalau kalian cakap, pintar, bisa dalam berbicara, itu apapun yang kalian sampaikan kalian akan mudah mengerti. Seperti itu halnya di sini berperan untuk menceritakan kembali teks Babel yang sudah kalian miliki. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua tentang pembelajaran sebelumnya ya. Kita yang tahu unsur isi teks Babel itu apa saja? Ada yang tahu? Oke, silakan Ranu. Oke, jadi Ranu masih ingat ya? Kira-kira bagaimana cara kita mengurutkan peristiwa dalam teks Babel? Ada yang tahu? Oke, silakan Yesa. Oke, jadi harus ada kata bantu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, itu akan menyampaikan ada KD, ada IPK, dan juga tujuan. Jadi supaya jelas tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa, Ibu jelaskan satu persatu. KD kita itu ada di 4.11. Menceritakan kembali isi teks Babel. Jadi selanjutnya IPK untuk hari ini itu ada 2. IPK di 4.11.4 dan 4.11.5. Selain IPK ada tujuan pembelajaran kita, ada tidak yang bisa menjelaskan apa keterkaitan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan pendapat? Oke, silakan Sherly. Isi dan mengurutannya peristiwa dalam teks Babel, sehingga untuk pertemuan hari ini kami akan lebih mudah kita menceritakan kembali isi teks Babel. Hari ini karena kami mengetahui langkah yang harus dikerjakan untuk menceritakan kembali isi teks Babel. Kita akan tampilkan sebuah contoh teks Babel. Jelang sebentar. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu di kelas 7, ada tidak yang bisa memberikan pendapatnya tentang inti pokok atau tema dari paragraf pertama? Silakan Alif. Oke. Jadi di paragraf pertama semut-semut mulai mempersiapkan makanan. Selanjutnya ada yang tahu apa inti pokok dari paragraf kedua? Oke, Ranu, silakan Ranu. Bagus Ranu. Selanjutnya paragraf ketiga. Oke, Sherly. Semut melihat belai surga yang sedang menari dengan indah, namun semut berfokus untuk mengisi mencari makan. Di paragraf keempat, siapa yang tahu? Silakan Yesa. Kita lagi di paragraf kelima, siapa yang tahu? Oke, silakan. Nalu. Karena semua berkata bahwa si Dewi masih lama, jadi bersenang senang saja dulu daripada sampai menunjukkan lama. Di paragraf terakhir, paragraf 6, silakan Ferry. Si Dewi pada jalan semut lapar karena tidak mempunyai makanan. Namun semut merasa kasihan dan memberikan makanan kepada belalang semua. Kemudian belalang
Jadi ada kata batu di setiap kalimat, sehingga kalian mudah untuk menceritakan kembali isi tes tabel itu. Kelompok 1 sebelah sini ya, kelompok 2 sebelah sini. Ini ada sebuah LKPD. Ibu bagikan masing-masing satu kelompok, satu LKPD. Silakan tulis nama anggota kelompok di lembar pertama, ya. Di lembar kedua, kalian tulis inti pokok paragraf. Terus yang selanjutnya sama, setelah kalian tentukan masing-masing inti pokoknya, kalian susun inti pokok tersebut menjadi paragraf yang padu. Di sini tuliskan. Adanya, silakan kalian tulis. Ini dia yang pakai kata apa tadi? Awalnya, lalu, kemudian. Setelah kalian ceritakan di sini, nanti masing-masing kelompok akan menceritakan secara lisan. Silakan dikerjakan dulu, ya. Silakan pilih ke depan. Oke. Sekarang kita sepakati waktu yang kita butuhkan. 30 menit cukup ya? Cukup. Kelompok 2 gimana? Setuju nih? Setuju. Jadi silakan dikerjakan dalam rentang waktu 30 menit, semuanya sudah selesai. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 maju, kelompok 2 memberi saran atau tanggapan untuk penampilan kelompok 2. Silakan. Awalnya saya sedang berjalan dan sangat baru begitu tadi. Tiba-tiba kuda melihat ada kulit harimau yang tertinggal oleh sang pemburu. Lalu kuda memakai kulit harimau dan punya tempat mengikuti kelompoknya. Kemudian kulit harimau menyakiti dan membantu Kemudian kuda pun menakuti hewan tapir, dan tapir pun ketakutan dan berlari sangat kencang. Akhirnya kuda tahu mulai ketakutan. Ketika ia ingin menakuti kuda bertahan. Karena suara yang dia keluarkan adalah dinyanyikan oleh harimau. Beri tepuk tangan untuk kelompok itu. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 sedikit memberikan saran di tengah ucapan dan bantuan awal yang diucapkan hingga bagian cerita terlihat jelas dan kami sebagai pendengar mudah memahaminya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 atas tanggapan dan sarannya. Sarannya kami terima dan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk selanjutnya. Terima kasih. Silakan maju kelompok 2. Silakan dimulai kelompok. Awalnya banting berjalan dari air. Tiba-tiba kancil terjun ke kolam karena melihat air yang jernih. Lalu ketika semua berjalan, kaca mendapat pembawa 5 orang. Selanjutnya kaca membawa kancil karena tahu kancil sedang menipunya. Kemudian kancil itu menolak kancil dengan syarat kancil harus menjadi baik dan tidak merugikan orang lain. Akhirnya kancil selamat dan berganti dikatakan bangkit dan bisa mandi. Bagus sekali kelompok 2. Beri tepuk tangan kelompok 2 dulu. Kira-kira ada tanggapan atau saran tidak dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Ada? Ferli, silakan Ferli.
teks fabel itu. Kalian menyampaikannya dengan bagus setelah menggunakan kata bantu di awal kalimat. Yang kalian sampaikan juga ceritanya sesuai. Jadi silakan beri tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Yang KPD yang udah kalian kumpul kali ini akan dimunculkan di akhir pembelajaran seperti biasa. Kita akan ada pertanyaan pertama. Langkah awal yang harus kita lakukan untuk menceritakan kembali isi teks fabel itu apa? Ada yang tahu? Oke, sekarang saya menyimpulkan tema atau inti pokok setiap paragraf itu. Betul. Pertanyaan kedua, apa langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan untuk menceritakan kembali isi teks fabel? Apa langkah? Oke, sekarang boleh. Pertanyaan terakhir, bantu di awal kalimat yang bisa membantu kalian menceritakan isi teks fabel. Untuk yang kedua itu apa? Oke, sekarang kalian apa? Tiba-tiba. Kita perlu menyimpulkan tema atau inti pokok setiap paragraf sebagai tahap awal untuk menceritakan kembali isi teks fabel. Oke, yang kedua. Langkah kedua yang dilakukan untuk menceritakan kembali isi teks fabel adalah menyusun inti pokok menjadi paragraf yang padat. Langkah terakhir adalah menceritakan kembali isi teks fabel. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan kata-kata bantu di depan kalimat. Kata tersebut adalah awalnya, tiba-tiba, lalu, selanjutnya, kemudian, akhirnya. Oke, bagus sekali. Ada tidak yang mau memberikan refleksinya di akhir pembelajaran? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Oke,